Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Zakim dengan NIM 123330052. Saya Novela Priani dengan NIM 123330044. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 123330038. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan produk dari umbi singkong. Komoditas umbi batang singkong. Singkong atau Manihot esculenta crans merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. Singkong pada awalnya ditanam untuk diambil umbinya dan dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Namun, seiring berjalannya waktu, singkong dimanfaatkan sebagai bahan pakan dan industri. Daun singkong umumnya berbentuk menjari dengan warna yang beragam, mulai dari hijau muda, hijau tua, dan kemerahan. Struktur daun terdiri dari lamina, petiolus, dan stipula. Daun singkong memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, mulai dari protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat baik bagi tubuh. Batang singkong terdiri atas ruas-ruas atau internode yang dipisahkan oleh buku-buku atau node. Pada buku terdapat kuncup oksiler yang dapat tumbuh menjadi cabang. Kulit luarnya atau korteks bertekstur kasar dan terdapat bagian lunak di dalamnya atau pit. Batang tumbuh memanjang dari proses pemanjangan ruas, dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan batang mudanya untuk bahan sayuran, serta dapat digunakan sebagai bahan bakar atau pupuk organik. Umbi singkong merupakan hasil dari modifikasi akar yang mengalami pembengkakan di dalam tanah. Dalam satu batang singkong biasanya terdapat 5-10 buah umbi yang saling berhimpitan. Komposisi umbi singkong terdiri dari kulit luar, periderm, lapisan bawah kulit, korteks, empulur, mata tunas, dan serabut. Daging umbi memiliki ciri-ciri bertekstur keras dan berwarna putih dengan kulit luar berwarna coklat cerah apabila masih segar dan berwarna sedikit kehitaman apabila telah lama dibiarkan di suhu ruang. Pada kulit singkong, selain mengandung tanin, enzim peroksida, glikosa, kalsium oksalat, serat, dan HCN, kandungan HCN dalam kulit singkong dapat dikurangi melalui beberapa perlakuan, antara lain perendaman, perebusan, dan fermentasi. Proses fermentasi dapat menurunkan kandungan HCN dan meningkatkan kandungan energi, protein, serat, kasar, serta meningkatkan daya cerna bahan makanan berkualitas rendah. Singkong memiliki banyak nilai gizi, di antara lainnya ada energi 154 kalori, protein 1,0 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 36,8 gram, vitamin C 31 mg, besi 1,1 mg, kalsium 77 mg, dan serat 0,9 gram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pohon industri komoditas singkong. Yang pertama, pada bagian daun, daun singkong biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sayuran, obat herbal, dan suplemen penambah makanan. Pada bagian batang, batang dimanfaatkan sebagai benih baru. Dimanfaatkan juga sebagai bahan industri yang terdiri dari industri tekstil, industri kertas, industri kimia yang berupa bioetanol, dan industri konstruksi yang berupa papan serat. Batang juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan produk kerajinan. Lalu pada bagian umbi, umbi terdiri dari dua bagian, yakni daging dan kulit. Pada bagian daging, biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tepung tapioka, keripik, onggok, gaplek, tela-tela, dan perkedel. Tepung tapioka sendiri biasanya dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan olahan aneka kue, gorengan seperti bakwan, tempe mendoan, kemudian bakso, dan pempek. Lalu onggok dimanfaatkan sebagai pakan ternak, asam sitrat, dan sebagai budidaya jamur tiram. Lalu kemudian gaplek dimanfaatkan menjadi nasi tiwul, eyek-eyek, dan gatot. Kemudian terakhir pada bagian kulit dimanfaatkan sebagai biofuel dan pakan ternak.
Kami memilih tepung tapioka sebagai pengembangan produk unggulan. Alasan mengapa tepung tapioka menjadi produk unggulan dari komoditas singkong yaitu tepung tapioka memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sekitar 85-90% dari total komposisinya. Hal ini menjadikannya sumber energi yang baik. Kemudian, tepung tapioka juga bebas gluten sehingga aman dikonsumsi bagi mereka yang alergi atau sensitif terhadap gluten. Tepung tapioka juga mudah dicerna sehingga dapat dengan cepat menyediakan energi. Lalu, tepung tapioka memiliki daya serap air yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai bahan pengental atau perekat dalam masakan. Tepung tapioka juga memiliki tekstur yang lembut dan halus yang dimanfaatkan dalam produk olahan makanan seperti pada kue, puding, dan lain-lain. Tepung tapioka sendiri memiliki jangka penyimpanan yang cukup lama. Lalu yang terakhir, harga tepung tapioka juga lumayan terjangkau. Bahan baku singkong yang melimpah di Indonesia membuat harga tepung tapioka relatif terjangkau. Secara keseluruhan, tepung tapioka memiliki banyak keunggulan yang membuatnya banyak digunakan dalam industri pangan maupun non-pangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.